Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ada pagi hari ini karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Dan sebelum kita melangkahkan kaki kita dalam kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah baik kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami merendahkan hati, kami bersyukur. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong kehidupan kami di sepanjang malam. Kami boleh bangun pagi hari ini menghirup udara yang segar dari Tuhan. Sebelum kami menjalankan kegiatan kami ya Tuhan, kami mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menjamah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan di zaman dahulu, dan Allah berbicara melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah berbicara menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel? Karena Allah tahu kehidupan mereka. Allah paham kehidupan mereka. Allah melihat kehidupan mereka. Mereka merasa kuat. Mereka merasa hebat. Kendati mereka dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan. Saudara, yang membuat Israel dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, karena Israel pada waktu itu telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan Allah. Mereka telah melupakan Tuhan. Dalam pasal pertama dalam kitab Yesaya, ayat 2 dan 4, di situ menjelaskan bahwa mereka atau Israel telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka dikatakan bangsa yang tidak setia lagi. Mereka telah jauh dari Tuhan, saudara. Namun, dalam ayat yang baru saja kita baca, itu menunjukkan betapa Allah mengasihi mereka. Betapa Allah mengasihi bangsa itu. Allah tidak membiarkan mereka. Dan Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Israel butuh kekuatan Tuhan. Israel butuh Tuhan. Tanpa Tuhan mereka lemah. Tanpa Tuhan mereka tidak berdaya. Ketika mereka melupakan Tuhan, ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, sudah pasti mereka dalam kelemahan. Israel menjadi kuat. Israel menjadi bangsa yang besar. Israel menjadi bangsa yang hebat karena Tuhan. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka melupakan Tuhan, maka kekuatan itu hilang dalam kehidupan mereka.
Allah prihatin dengan kehidupan mereka. Sebab itu Allah berbicara kepada mereka. Saudara sekalian, kalau Allah berbicara kepada mereka, Allah memperhatikan mereka pada saat itu, pada masa itu. Maka saat ini pun saudara sekalian, Allah pun melihat kita. Allah tahu keberadaan kita, Allah tahu siapa kita. Saudara, kita butuh kekuatan Tuhan. Siapapun kehidupan kita, siapapun kehidupan saudara, bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa membanggakan kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, saudara? Apa yang menjadi kehebatan kita? Atau siapakah kita? Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan bisa menghadapi kehidupan ini di luar Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi berbagai kesulitan tanpa Tuhan. Kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di depan mata kita, yang begitu banyak. Datang menguji kita. Kita tidak bisa, saudara sekalian. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Allah setiap hari. Siapakah kita, saudara? Hidup ini hanya anugerah Tuhan, hidup ini hanya pertolongan Tuhan. Saudara, kemungkinan kita sudah menjadi orang yang sukses, saudara sudah menjadi orang sukses. Berhasil. Saudara punya segalanya. Saudara punya uang yang banyak. Saudara punya harta yang banyak. Tetapi tidak menjadikan apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, uang yang kita miliki sebagai dasar kekuatan kita. Kita harus berpikir, saudara sekalian, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Uang bukan kekuatan kita yang mendasar. Harta bukan kekuatan kita yang hebat. Pangkat bukan kekuatan kita yang hebat. Jabatan bukan kekuatan kita yang hebat, saudara. Apapun atribut kita, itu bukan kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Kita diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Itu yang harus kita sadari, saudara. Dan kita perlu Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, siapapun kita, siapapun saudara, kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Kita terus bertumbuh dalam kekuatan pengetahuan Allah. Bahwa sesungguhnya kekuatan itu, pertolongan itu kita hanya dapat dari Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Dunia semakin sulit, dan sudah tentu kita tidak hadapi dengan kekuatan kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Kita perlu Tuhan setiap hari. Firman Allah berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini firman Tuhan, saudara. Kita kuat bukan dalam kekuatan kita. Kita kuat bukan dalam kehebatan kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada karena Tuhan. Kita bisa menghadapi berbagai kesulitan karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan solusi. Kalau Allah memberikan solusi kepada bangsa Israel, maka Allah juga memberikan firman Allah juga ini untuk kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu duduk di kaki Tuhan berdoa. Terus menantikan Tuhan, terus menantikan pertolongan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Dan sudah sekarang kalau kekuatan baru itu ada, Tuhan kerjakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau Raja Wali itu sudah naik dengan kekuatan sayapnya, dia melewati badai, dia melewati berbagai persoalan. Dia punya kekuatan yang luar biasa melewati badai. Bahkan mereka berlari tidak menjadi lesuh, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman kekuatan dari Tuhan, pengalaman pertolongan dari Tuhan. Ketika kita tetap menjadi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan baru, ini adalah janji firman Tuhan. Kekuatan baru ada kepada mereka yang terus menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan baru akan diberikan kepada mereka yang terus mengandalkan Tuhan, kepada mereka yang terus mengakui Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hidup ini bukan karena kesombongan kita. Apa artinya kehidupan kita tanpa Tuhan? Kita tidak bisa menyombongkan diri, tetapi kita merasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan yang menolong kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita semakin orang yang terus dekat dengan Tuhan. Sebab kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kekuatan itu Allah anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, terus setia kepada Tuhan, maka kekuatan itu Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami yang mendengar firman Tuhan, umat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka yang sakit pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.